Hai semua, Kota Mati adalah tempat aneh tetapi sekaligus menarik. Di tempat tersebut, kita akan melihat bangunan-bangunan yang biasanya ditempati orang, kemudian ditinggalkan hilang entah kemana. Kota Mati merupakan julukan yang diberikan pada suatu lokasi yang tidak berpenduduk. Ada beragam alasan hingga kota ini ditinggalkan masyarakat, bisa jadi karena bencana, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Meski tak lagi ditinggali, rupanya Kota Mati masih mempunyai daya tarik tersendiri. Ketika orang melihat lokasi senyap di sana, tentu akan terbayang bagaimana kehidupan sosial di tempat itu sebelumnya. Berikut ini, 5 kota mati di dunia. Ordos, Cina. Kota bernama Ordos atau Kangbasi di Cina ini disebut-sebut sebagai kota hantu terbesar di dunia. Pasalnya hampir semua bangunan di sana kosong dan kotanya sendiri tidak berpenduduk. Pada akhir 90-an dan awal 2000-an, perusahaan tambang swasta mendapatkan izin untuk menggali batu bara di Ordos ini. Hal itu kemudian menimbulkan dampak bisnis yang menghasilkan banyak pendapatan pajak. Pada tahun 2005, pemerintah mulai menginvestasikan ratusan juta renminbi untuk membangun infrastruktur dan properti. Namun selang 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2010, tingginya pajak properti membuat banyak keluarga mengurungkan niatnya untuk pindah ke kota Ordos ini. Hal ini menyebabkan melimpahnya perumahan tetapi tidak ada sama sekali calon pembelinya. Beberapa bangunan seperti apartemen, ruang perkantoran, dan bahkan stadion olahraga mengalami kekosongan. Kebanyakan apartemen di kota Ordos mengalami kekosongan hingga 90% sejak tahun 2010. Fukushima, Jepang. Fukushima merupakan daerah terlarang yang terkena radiasi nuklir seperti di Chernobyl. Kondisi yang ditinggalkan saat ini benar-benar sangat memprihatinkan karena telah ditinggalkan penduduknya. Gempa bumi dan tsunami yang melanda Tohoku, Jepang pada 11 Maret 2011 silam menyebabkan kerusakan parah tidak hanya pada manusia tetapi juga properti yang ada di wilayah tersebut. Tsunami menyebabkan bencana nuklir hingga kebocoran tingkat 7 di pembangkit listrik nuklir di Fukushima. Ketika tsunami melanda, orang-orang hanya butuh beberapa menit untuk dievakuasi. Penduduk meninggalkan kendaraan mereka di tengah jalan begitu saja untuk mempermudah evakuasi. Ketika ada bencana, mungkin ada orang-orang yang berpikir untuk mengambil barang-barang yang tergeletak begitu saja di minimarket atau di supermarket. Tetapi bencana tersebut sangatlah mengerikan hingga tidak ada lagi kesempatan bagi orang-orang untuk mengambil barang-barang lain. Shanxi, Taiwan. Shanxi mungkin terlihat seperti sebuah kota dari episode Star Trek, tetapi sebenarnya kota ini merupakan kota wisata yang ditinggalkan di utara Taiwan. Pada awalnya, Port Village atau rumah futuristik ini dibangun dengan tujuan memberikan orang kaya dengan lingkungan yang sesuai untuk bersantai di akhir pekan. Konstruksi dimulai pada tahun 78, tetapi modal investasi mengering pada tahun 80 sebelum proyek ini selesai. Perusahaan ini bangkrut dan properti itu dibiarkan begitu saja. Banyak spekulasi dan cerita misteri yang berkembang sejak dihentikannya pembangunan kota futuristik ini. Konon, isu pembangunan Shanxi Port Village dibangun di atas makam kuno yang seharusnya tidak boleh ada bangunan di atas makam sebagai bentuk penghormatan bagi yang sudah meninggal. Masyarakat setempat banyak yang percaya bahwa meninggalnya pekerja dihubungkan dengan kutukan makam kuno tersebut sehingga dihentikannya proyek The Shanxi Port Village ini. Kolmanskop, Afrika. Kolmanskop berada di padang pasir Namib di selatan Namibia, Afrika. Sebelum ditinggalkan penduduknya sekitar tahun 1908, kota Kolmanskop terkenal sebagai kota termasyhur. Pada waktu itu, seorang pekerja tambang menemukan sebongkah batu berlian di padang pasir Namib. Berita penemuan batu berlian ini kemudian menyebar, akhirnya banyak orang berbondong-bondong memburu berlian di kota ini. Sejak itulah, kota Kolmanskop mulai berkembang menjadi kota kecil yang ramai dengan rumah mewah dan elegan. Puncak kejayaan kota Kolmanskop terjadi sekitar tahun 1920. Saat itu kota ini memiliki jalur tram pertama di Afrika yang menghubungkan kota-kota tetangga di sekitarnya. Setelah Perang Dunia Pertama terjadi, perkembangan kota ini semakin menurun. Harga berliannya juga mengalami penurunan. Selain harga berliannya turun, tambang berlian di kota Kolmanskop juga perlahan-lahan semakin menipis. Akhirnya penduduk kota ini banyak yang meninggalkan tempat tinggalnya. Sejak itulah kondisi rumah megah di kota ini rusak akibat terjangan angin. Suasana di kota Kolmanskop juga berubah. Kota Kolmanskop terlihat seperti kota mati. Jika malam hari, kota ini tidak ada penerangan sama sekali. Hashima, Jepang.
Pulau Hashima merupakan pulau yang sangat kecil dengan panjang hanya sekitar 480 meter dan lebar 160 meter. Total panjang garis pantainya tidak lebih dari 1,2 km. Pulau Hashima merupakan sebuah lahan pertambangan batu bara yang dikelola oleh Mitsubishi Corporation. Terletak sekitar 15 km dari kota Nagasaki, pulau ini sempat mempunyai penghuni selama 87 tahun sampai tahun 1974. Meskipun kecil, tetapi pulau ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas hidup bagi karyawan tambangnya yang mencapai ribuan. Fasilitas itu mencakup apartemen, sekolah, pasar, pemandian umum, dan sebagainya. Ketika masa puncak kejayaan pada saat aktivitas tambang di pulau ini sedang berjalan, populasi jumlah penduduknya mencapai 10 kali lipat populasi penduduk Tokyo, Jepang. Seiring dengan digesernya pemakaian batu bara oleh bahan bakar minyak sejak tahun 60-an, maka aktivitas tambang pun mengalami penurunan. Akhirnya Mitsubishi terpaksa menutup kegiatan eksplorasinya di pulau ini pada tahun 1974. Penghuninya pun terpaksa harus kembali ke kampung halamannya masing-masing, dan kemudian pulau ini dibiarkan kosong tidak berpenghuni sampai dengan hari ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Thanks sudah nonton video ini dan semoga video ini bisa memberi hiburan buat kalian. Jangan lupa komen, like, dan share video